Halo teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi selamat datang di podcast kami berdua. Ini lebih ke ngobrol santai sih. Saya dan kerabat saya, kami akan mencoba membahas terkait dengan administrasi keuangan yang kurang lebih satu semester sudah kami jalani gitu. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Franciscus Rifadi Santo Jadu. Teman-teman bisa panggil saya Valdi, dan teman saya saya Martinus Ngoton KH. Nama gaulnya itu teman-teman bisa panggil saja Mario KH. Nah, saya dengan teman saya ini, kami berdua di podcast kali ini kami akan membedah secara tuntas materi-materi selama perkuliahan dari pertemuan 9 sampai 15 kalau tidak salah ya teman. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman siap-siap sudah mengikuti kami, kita bersama-sama. Kita akan menganalisis kasus-kasus yang sedang hangat terjadi di Indonesia begitu, dengan menggunakan teori-teori yang kurang lebih sudah kami pelajari begitu. Ya, yuk teman-teman, langsung saja ya kita pada pembahasan yang pertama. Jadi teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini, tepatnya pada pertemuan ke-9, kami akan coba berbicara terkait dengan penganggaran keuangan negara dalam sektor publik. Jadi di sini saya jelaskan sedikit bagaimana penganggaran keuangan negara adalah sebuah proses di mana penyusunan, penetapan ataupun pelaksanaan itu dan bertanggungjawaban itu terkait dengan anggaran negara itu mencakup seluruh penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran begitu. Jadi teman-teman, anggaran negara itu berfungsi sebagaimana, yaitu menjadi alat sebagai alat perencanaan, pengendalian, terus juga koordinasi begitu, dan juga evaluasi kinerja begitu teman-teman. Dan dalam konteks sektor publik, anggaran itu tidak hanya sekedar sebagai dokumen keuangan atau sekedar data mentah begitu, tetapi bagaimana dia itu mampu menjadi sebuah instrumen penting, instrumen kebijakan publik yang bagaimana mampu mencerminkan prioritas pemerintahan dalam melayani masyarakat, sehingga penganggaran publik juga terdiri dari berbagai pendekatan yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman tahu bahwa ada beberapa pendekatan yang ada ya. Yang pertama itu line item budgeting, di mana itu adalah anggaran berdasarkan jenis belanja. Ada gaji, kemudian ada barang, kemudian modal. Kemudian yang kedua ada performance budgeting, di mana anggaran itu berbasis kinerja dan output yang dihasilkan gitu. Kemudian teman-teman, kita melihat bahwa ada program budgeting, bagaimana penganggaran itu berbasis program atau tujuan itu tujuan dalam jangka panjang gitu. Dan yang terakhir ada zero based budgeting, di mana setiap unit itu harus mulai dari nol, dari bawah gitu setiap tahunnya, tanpa mengandalkan angka dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga saya pikir bahwa di Indonesia ini sistem penganggaran itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang berbicara tentang bagaimana keuangan negara dan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu atau unified budget gitu, dengan pendekatan berbasis kinerja. Jadi di sini juga tertera bagaimana ada studi kasus yang mampu menjelaskan terkait dengan persoalan ini. Saya kira teman Mario bisa menjelaskan itu. Ternyata sangat menarik ya. Dan waktu perkuliahan dimulai dari awal pertemuan, kalian langsung membahas penganggaran di sektor publik, itu sungguh-sungguh sangat menarik. Apalagi ada 4 pendekatan kalau tidak salah tadi. Performa budgeting, zero budget budgeting, dan lain sebagainya. Dan jadi kita melihat dari pendekatan dan pengertian sudah teman katakan tadi soal penganggaran sektor publik.
Nah, cukup menarik karena ada ada satu kasus yang bisa saya ambil untuk kita bedah pada hari ini tentang penganggaran ini. Nah, kasusnya itu berkaitan dengan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2025. Nah, hal ini tercantum dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Nah, dalam Instruksi Presiden Bapak Prabowo Subianto, nah, dia menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga mencapai sekitar 306,69 triliun kalau tidak salah, saudara. Sangat-sangat banyak, Sangat banyak ya. Ya. Nah, Jadi ya kalau kita melihat itu memang sangat banyak, dan itu pada dasarnya merugikan juga. Ada merugikan, ada juga yang menguntungkan. nah, kalau tidak salah kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden ini memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Dan juga belanja barang non esensial dan berbagai pos yang dianggap tidak produktif. Oh, oke. Berarti Kira-kira kalau seandainya dalam kita menganalisis ini menggunakan teori, ini saudara mau menggunakan teori apa untuk kita membaca ini persoalan ini? ya baik Mario, terima kasih. Kalau saya melihat dari perspektif administrasi publik, terlihat dari juga dengan studi kasus yang terjadi, saya merasakan bahwa ini perlu dikaji dalam kacamata teori penganggaran publik. Karena ini berbicara tentang administrasi publik ya. Nah, teman Mario, kasus efisiensi anggaran ini itu sangat relevan dengan materi yang sedang kita jalani. Nah, pada pertemuan 9 kemarin, bagaimana kita memakai pendekatan performance budgeting begitu ya. Seharusnya setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang terjadi sekarang ini itu harus menghasilkan output dan outcome yang terukur. Artinya tidak semata-mata mereka mengeluarkan kebijakan yang dimana nanti itu dapat merugikan masyarakat gitu. Nah, ini sangat menarik, sudah sangat menarik sekali, karena kalau dari pendekatan performance budgeting yang tadi saudara katakan itu sangat menarik, karena ya memang harus apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus ada output dan outcome itu penting sekali dalam sebuah peranan publik, itu penting sekali. Nah, namun ada hal yang menarik kalau seandainya kita bergeser ke dalam pendekatan zero budget budgeting. Kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo ini sangat mirip sekali dengan konsepnya. Nah, dalam hal ini konsep dari zero budget budgeting ini. Nah, yang menjadi pertanyaan itu setiap program harus dipertanyakan lagi relevansinya. Nah, itu penting. Dan kemudian apakah program tersebut masih layak dibiayai? Oh, berarti begini, saya dapat melihat bahwa yang menariknya itu dalam teori penganggaran publik ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran itu, teman Mario, dia itu sebagai alat pengendalian. Nah, dengan pemangkasan yang terjadi sekarang ini itu, saya rasa pemerintah sebenarnya sedang menjalankan fungsi pengendalian fiskal. Bagaimana mereka memangkas anggaran publik. Nah, itu untuk memastikan defisit anggarannya nanti itu tidak membengkak. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau menurut saya ini kurang pas sih sebenarnya. Memang sekali ini anggaran publik, tapi saya bisa kasih kritik terhadap program ini. Nah, dalam hal ini berkaitan pemangkasan yang drastis ini, saudara. Nah, hal ini dapat bisa mengganggu pelayanan publik. Nah, misalnya begini, saudara. Anggaran Kementerian Kesehatan dan pendidikan yang terpotong bisa berdampak langsung pada masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip penganggaran yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat. Jadi, apapun yang diambil sebuah program, sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah itu harus memihak kepada masyarakat kecil seperti kita ini, saudara. Oke, berarti saya dapat menyimpulkan bahwa kasus yang sudah terjadi itu membuktikan bahwa bagaimana penganggaran publik itu bukan hanya soal angka,
soal data mentah, soal berita-berita yang terjadi saja, tetapi bagaimana persoalan kebijakan yang berdampak pada kehidupan manusia, kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana prinsip efisiensi itu harus diseimbangkan dengan prinsip efektivitas dan keadilan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Memang sangat menarik berkaitan penganggaran, Ya, tapi ya kita sekali. dibatasi waktu, jadi Dibatasi kita tidak waktu bisa membedainya secara lebih terperinci. Ya, teman-teman lanjut ya, kita akan membahas terkait dengan pengeluaran pemerintah ya. Nah, Ya, silakan Mario. baik teman-teman, tadi kita berbicara soal penganggaran. Nah sekarang kita bergeser sedikit ke bagaimana pengeluaran pemerintah. Nah pengeluaran pemerintah ini dimaksud sebagai sebuah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi negara. Nah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia, pengeluaran pemerintah ini dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu belanja pemerintah pusat. Nah, belanja pemerintah pusat ini seperti teman-teman ketahui, nah seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, belanja pegawai ini bisa masuk dalam gaji, tunjangan tak gaji, tunjangan, honorarium PNS atau TNI Polri dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kalau diuraikan satu-satu maka ya sangat-sangat panjang lah. Ya, yang kedua itu transfer ke daerah dan dana desa, itu seperti dana alokasi umum, DAU dan dana alokasi khusus yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, teori dalam pengeluaran pemerintah ini kami dapat mengambil dari teori dari Wagner, yang mana beliau mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat seiring perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, sedangkan Peacock dan Wiseman menekankan adanya efek raket, yang dimana pengeluaran pemerintah meningkat saat krisis dan tidak turun kembali ke level semula pasca krisis. Oh, oke. Jadi seperti itu kira-kira pengeluaran dari pemerintah. Secara garis besarnya ada dua tadi. Nah kemudian yang lebih menariknya ini kita harus melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah ini. Coba ada teman Fali bisa menjelaskan, ada kasus-kasus yang teman Fali sudah pernah mendengar tentang pengeluaran pemerintah ini? Kurang lebih tadi malam saya baca memang lewat sempat di FYP TikTok saya, di mana itu berbicara terkait dengan subsidi energi APBN pada tahun 2024 yang tidak tepat sasaran, saudara Mario. Jadi kurang lebih secara singkat beritanya bagaimana APBN itu pada tahun 2024 itu mengalokasikan lebih dari 210 triliun untuk subsidi energi. Nah, di mana di dalamnya itu ada BBM, LPG dan listrik. Kemudian teman Mario, yang saya baca permasalahannya itu ada pada ketepatan sasaran, di mana ketepatan sasaran subsidi ini terus menjadi isu utama, teman Mario. Kurang lebih bagaimana terkait dengan data BPS tahun 2024 itu menunjukkan bahwa hanya 78,93% gitu. Hanya seperti itu. Bagi itu berbicara terkait konsumsi Pertalite dan 67,41% LPG 3 kg dan justru itu dinikmati oleh rumah tangga yang menengah ke atas lah, dan untuk menengah ke bawah mereka tidak dapat gitu. Sehingga saya rasa masyarakat miskin itu 1-4 tuh bahkan menjadi target utama dari subsidi ini gitu. Ternyata subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah itu tidak kena sasaran. Tidak kena sasaran, kurang tepat lah. Masyarakat miskin yang berada di desil 1-4 yang termuat dalam DTKS itu mereka tidak dapat. Iya, tidak dapat. Kayak seperti itu saudara. Jadi kalau seandainya kalau kita menguraikan kasus yang sangat menarik ini dan sangat menggugah, bahwa apalagi sekarang juga sedang bergejolak di Timur Tengah sana, perang ini jadi mempengaruhi subsidi juga. Nah, jadi ini sangat menarik kalau kita bedah ini menggunakan teori. Nah, atau teman-teman juga bisa memikirkan salah satu teori yang dapat kita bisa membedah persoalan ini. Oke, karena kita berbicara terkait pengeluaran pemerintah,
mungkin kita akan bermain dengan teori-teori dari pengeluaran pemerintah saja ya. Jadi kasus ini teman Mario, kasus ini kan berbicara terkait dengan subsidi ya. Nah, di mana ini adalah contoh klasik dari pengeluaran pemerintah jenis belanja subsidi begitu. Nah, kalau kita menganalisis pakai teori Wagner, memang pengeluaran pemerintah Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya, dan saya rasa subsidi energi adalah salah satu komponen besar tersebar, bahkan tersebar luas, sehingga saya merasakan bahwa kita dengan melihat dengan kacamata teori Wagner itu kita mampu melihat pengeluaran pemerintah itu seperti apa. Bagaimana menurut teman Mario? Jadi Wagner ini dia mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia ini setiap tahunnya itu bertambah. Ya. Nah ini yang menariknya itu di sini, saudara. Kita ini punya targeting subsidi. Nah, targeting subsidi dalam hal ini yang dimana bahwa subsidi seharusnya bersifat targeted, yang berarti bahwa harus memiliki sasarannya, mempunyai prioritas. Jadi dapat mengetahui target itu melalui prioritasnya tadi, sehingga kita bisa mengukur bahwa sesuai targetnya ternyata mereka berapa orang, targetnya berapa. Nah, namun yang menjadi persoalannya itu subsidi ini tidak tepat sasaran. Nah, masyarakat kecil tidak menikmati subsidi tersebut. Iya, benar. Nah, yang seperti yang teman katakan tadi, subsidi itu cenderung digunakan oleh kelas-kelas menengah ke atas, orang-orang yang keluarga yang punya kelas menengah ke atas, jadi agak mampu lah ketimbang masyarakat kecil yang tergabung dalam desil 1-4. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Berarti ya efek Pikuk sama Wismin juga terasa di sini ya. Dimana saat pandemi COVID-19 kemarin, pengeluaran subsidi itu melonjak tajam, dan setelah pandemi angka subsidi itu tidak turun secara signifikan. Bagaimana itu sudah menjadi ekspektasi publik yang susah untuk diturunkan gitu. Dan kira-kira kalau teman Mario melihat kondisi ini sekarang, solusi apa yang memang benar-benar untuk memecahkan persoalan ini? Ya baik, saudara. Jadi kalau dari saya itu solusi yang baik, bukan terbaik tapi yang baik, dan mungkin bisa membantu pemerintah. Salah satu rekomendasi untuk pemerintah yang dimana alangkah baiknya melalui mekanisme subsidi langsung, atau BLT berbasis data terpadu DTKS. Nah, tujuannya apa? Agar pengeluaran pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan. Kalau setiap tahun belanja subsidinya ini meningkat, maka akan membebani APBN seperti itu. Dalam kali. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan yang kedua ini ya. Memang sudah sangat menarik sekali. Selanjutnya teman Mario ada topik penting ini, topik menarik. Itu pertemuan ke-11-12, kurang lebih sama ya. Jadi kita rangkum dalam satu pembicaraan saja terkait dengan siklus APBN dan APBD. Jadi teman Mario, secara garis besar gitu, siklus APBN dan APBD itu adalah rangkaian proses terkait dengan pengelolaan anggaran yang berlangsung secara berkelanjutan itu setiap tahunnya. Dan siklus ini terdiri dari 4 tahapan utama, di mana ada perencanaan dan penyusunan anggaran, kemudian pembahasan dan penetapan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban dan audit. Dan saya rasa teman-teman yang menonton bisa cari tahu sendiri, ada komponen-komponen lain juga dalam hal ini. Teman Mario, mungkinkah teman Mario pernah mendengar atau melihat secara kasat mata gitu terkait dengan siklus APBD dan APBD di Indonesia? Baik. Nah, kalau yang pernah saya lihat yang terjadi di lapangan itu seringkali itu keterlambatan dari
berbagai daerah dalam proses penetapan APBD-nya. Nah, hal ini merupakan sebuah persoalan yang terjadi di Indonesia yang berulang-ulang kali. Nah, kalau menurut data dari sistem informasi pemerintah daerah, nah, dari total 548, nah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, masih banyak daerah yang tidak dapat menetapkan APBD sebelum batas akhir pada tanggal 31 Desember. Nah, keterlambatan ini seringkali disebabkan oleh ketidaksepakatan antara DPRD dan kepala daerah, serta keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Nah, yang menjadi dampak dari keterlambatan ini adalah program-program baru tidak dapat segera dijalankan karena daerah harus menggunakan nomenklatur anggaran tahun sebelumnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis menggunakan teori siklus APBN dan APBD. Jadi terkait dengan kasus keterlambatan APBD kemarin ini itu memang sangat relevan dengan materi siklus anggaran gitu. Dan masalahnya sekarang itu ada tahap pertama dan kedua, di mana siklus dan perencanaan itu terjadi yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat waktu dan proses pembahasan yang berlarut-larut antara eksekutif dan legislatif. Nah, itu di Indonesia gitu. Kira-kira menurut teman Mario itu bagaimana? Nah, jadi kalau saya lihat dampak dari keterlambatan ini, dari keterlambatan antara pengaruh dari pembahasan eksekutif dan legislatif ini, dan dampak nyata yang dapat terjadi itu ketika APBD terlambat. Nah, pemerintah daerah ini harus menggunakan APBD tahun lalu sebagai acuan sementara. Nah, program-program baru yang sudah direncanakan tidak bisa segera dijalankan. Padahal rakyat yang menunggu layanan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ujung-ujungnya itu masyarakat yang kena getahnya, masyarakat yang dapat. Oke, baik. Dari perspektif manajemen juga, perspektif manajemen keuangan daerah ya, bagaimana keterlambatan ini itu melanggar time value budget, di mana anggaran yang terlambat itu dieksekusi untuk mengurangi manfaatnya bagi masyarakat, dan proyek pembangunan yang harusnya dimulai Januari itu baru bisa tender pada bulan Juni begitu. Namun yang saya ketahui, saudara, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu yang berbicara tentang pemerintah daerah, yang dimana mengatur sebuah sanksi bagi kepala daerah yang terlambat menetapkan APBD, nah, termasuk penundaan gaji pejabat. Nah, ini menunjukkan sangat krusialnya ketepatan waktu dalam siklus anggaran daerah, sehingga masyarakat jangan kena dampak dari kelalaian kita sebagai seorang birokrat. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi teman-teman, mungkin hanya begitu saja pembahasan berkaitan dengan siklus APBN dan APBD. Nah, kemudian kita melangkah jauh sedikit ke bagaimana proses pengelolaan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan akuntansi keuangan sektor publik. Nah, kalau bicara soal akuntansi keuangan sektor publik, berarti tidak terlepas dari sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan entitas pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang biasa dikenal di khalayak itu SAP. Nah, SAP ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menganut basis akrual penuh. Nah, dalam basis akrual penuh ini ada namanya basis akuntansi pemerintah yang terdiri dari cash basis, akrual basis, dan juga komponen laporan keuangan pemerintah SAP yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan lain sebagainya. Ada banyak hal lagi, teman-teman bisa cari tahu di internet lebih mendalam. Nah, gitu ya. Kalau berarti sorry teman-teman. Berarti ini kalau saya ingat lagi, berarti ini sangat erat kaitannya dengan ada kasus kemarin
di mana itu pada tahun 2023 itu terkait dengan LKPP dari tahun 2003 yang dimana itu raih opini WTP ke-8 kali berturut-turut. Tadi itu berbicara bagaimana pada 8 Juli kalau tidak salah 2024 Badan Pemeriksa Keuangan itu memberikan opini wajar bagaimana tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tadi pada tahun 2023 begitu. Dan BPK juga memberikan opini WTP atau LKBWN dan kurang lebih 80 laporan kalau tidak salah waktu itu. Begitu yang, dan saya merasakan bahwa ada keterkaitan gitu. Jadi kalau dalam teori akuntansi sektor publik, saudara, wajar tanpa pengecualian ini merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, dalam artinya bahwa laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP tadi. Nah, berarti menariknya di Indonesia itu baru bisa konsisten meraih BTP itu setelah transisi ke basis akrual pada tahun 2015, dimana sebelumnya itu masih menggunakan case basis atau laporan keuangan pemerintah itu sering mendapat opini yang di disclaimer karena banyak aset yang tidak tercatat begitu. ternyata sangat menarik ya, saudara. Ya. Sungguh-sungguh menarik. Dengan basis akrual, dengan basis akrual sekarang ini pemerintah wajib mencatat berbagai aset yang dimiliki pemerintah. Itu harus jelas. Ya, termasuk aset tetap seperti gedung dan jalan yang dulu sering luput dari neraca. Ya. Nah, dan juga ini membuat neraca pemerintah jauh lebih komprehensif dan akurat daripada tahun-tahun sebelumnya menggunakan cash basis tadi. Ya benar. Oke, jadi ya benar. Dan saya rasa bahwa itu perlu dicatat juga bahwa WTP itu bukan berarti bebas dari korupsi. Oh ya, Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya juga itu terkait dengan standar akuntansi sektor publik, ya, atau SAP tadi. Nah, jadi ada regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia terkait dengan standar akuntansi pemerintahan gitu, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, kemudian tahun 15 tahun 2004, terus 71 tahun 2010 yang berbicara tentang keuangan negara, pembenahan negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, dan juga tentang SAP. Dan teman-teman dan teman Mario juga, saya ingin meminta bahwa apakah teman-teman mungkin pernah melihat kasus atau melihat sebuah fenomena yang berkaitan dengan standar ini, standar akuntansi sektor publik gitu. Nah, kasusnya. Ya. Saudara, oh baik. Jadi pernah ada temuan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu, atas masalah pencatatan aset tetap pemerintah daerah. Ya. Itu masalah sekali, saudara. Nah, jadi BPK mengungkap permasalahan aset tetap pada pemerintah daerah dalam LKPD 2023. Oh, Nah, oke. BPK menemukan pencatatan aset tetap yang belum dilakukan atau tidak akurat. Nah, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan penyajian akumulasi penyusunan yang tidak akurat karena Pemda belum menerapkan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, ini persoalannya, kalau kebijakan akuntansi ya masih seperti dulu. Jadi itu dampaknya itu besar sekali, saudara. Nah, itu salah satu kasus tadi yang bisa saya ambil. Nah, kalau memang teman mau analis lebih mendalam tentang ini kasus atau lain sebagainya, ya bisa. Oke. Jadi saya berpikiran bahwa masalah pencatatan aset ini itu adalah persoalan klasik dalam akuntansi sektor publik. Persoalan standar lah begitu. Dari perspektif standar akuntansi pemerintah,
setiap aset itu tetap harus memenuhi kriteria pengakuan. Ada manfaat ekonomi masa depan yang probable dan nilai dapat diukur secara handal begitu. Kemudian teman Mario, soal penyusutan yang tidak akurat juga menarik, dan itu menurut saya itu perlu dibahas ya. Dimana sejak transisi ke basis akrual pada tahun 2015 kalau tidak salah, Pemda itu wajib menghitung penyusutan aset tetap teman Mario. Tapi masih memang banyak Pemda yang belum menetapkan kebijakan masa manfaat aset dengan benar, sehingga angka penyusutan itu jadi tidak mencerminkan kondisi real aset, kondisi real pada waktu itu gitu. Jadi melalui analisis dari teman Fali ini saya menjadi tiba-tiba saya teringat bahwa alasan dari BPK memberikan opini WDP kepada setiap pemerintah daerah itu salah satu persoalannya ini mungkin karena ini kalau tidak salah. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Ternyata selama ini saya tidak tahu, saya baru tahu ini ternyata alasan dibalik itu semua itu ternyata ini alasannya. Kemudian teman Mario, ada juga pembahasan yang menarik setelah kita lompat tadi. Pada pembahasan yang terakhir ini ada auditing sektor publik. Kalau tidak salah, auditing sektor publik ini berkaitan dengan pemeriksaan independen atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan kinerja pemerintah. Mereka itu ada dilaksanakan oleh 3 lembaga. Jadi ada BPK RI atau Badan Pemeriksaan Keuangan, ada BPK, ada Inspektorat, kemudian ada jenis audit sektor publik juga. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Ada audit keuangan, kinerja, investigasi gitu. Dan saya pernah mendengar teman Mario sekali lagi, karena saya suka membaca berita, ada beberapa kasus atau fenomena yang menjelaskan terkait persoalan ini, di mana fenomena itu berbicara terkait bagaimana kasus audit investigasi BPK terkait dengan korupsi tata niaga tim Mapeti pada waktu itu. Seru ini itu terungkap pada tahun 2024. Baru-baru sekali. Kurang lebih kerugian negara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pada waktu itu di Jakarta sebesar 300 triliun. Dan itu berdasarkan hasil audit BPK. Masyarakat sudah kenyang gitu kalau bagi-bagi bagaimana saudara. Dan kasus ini tuh sangat melibatkan tata niaga timah ilegal di kalau tidak salah itu di Bangka Belitung pada periode 2015 atau 2020 gitu. Dan menyeret 22 tersangka itu termasuk pengusaha, saya kurang ingat tapi kalau tidak salah namanya itu Harley Moses. Harley Moses. Jadi saya ingin curhat dengan teman Mario, kira-kira teman Mario melihat itu cocoknya itu kalau dalam mata kuliah keuangan negara itu menggunakan teori apa, atau melihat dalam kacamata apa, seperti apa gitu. Jadi tadi karena kita berbicara tentang auditing sektor publik, tidak terlepas dari 3 peran utama dari 3 badan tadi teman-teman sebutkan tadi. Jadi ini merupakan salah satu contoh nyata dari peran audit investigatif, peran dari 3 lembaga ini. Benar sekali. Sehingga bisa membongkar sebuah korupsi yang sangat besar ini, merugikan negara dan masyarakat. Nah jadi BPKP di sini ini juga menjadi sebagai auditor investigatif seperti yang saya katakan tadi, yang menghitung kerugian negara. Nah, hal ini penting dipahami. Sedangkan berkaitan dengan BPK, dia berfokus pada pemeriksaan keuangan reguler, sedangkan BPKP sering diminta kejaksaan atau KPK untuk menghitung kerugian dalam kasus korupsi. Jadi jangan salah. Nah, mereka dua ini punya peran yang berbeda. BPK ini berperan sebagai auditor investigatif, sedangkan BPK ini
fokus pada menghitung kerugian negara. Oh. Jadi yang membongkar kasusnya ini BPKP, yang menghitung kerugiannya itu BPK. Jadi seperti itu kira-kira saudara. Oke, baik. Terima kasih teman Mario. Sungguh informasi yang penting bagi diri saya. Dan kiranya apa yang kita bicarakan pada siang hari ini itu mampu membuka kacamata masyarakat atau teman-teman lain terkait dengan apa sih itu administrasi keuangan dan apa sih komponen-komponen yang ada dalam administrasi keuangan. Dan saya harap teman-teman yang menonton juga itu mampu melihat dan mampu berpikir juga kira-kira sistem atau sistematika keuangan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Dan teman-teman jangan lupa nonton podcast kami, saya dan kerabat saya Mario, di channel YouTube yang akan kami cantumkan di bawah sini ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati. Ya, jadi kesan pesan saya selama mengikuti mata perkuliahan keuangan dan administrasi negara itu, saya banyak belajar terkait komponen-komponen penting yang ada dalam keuangan administrasi negara, mulai dari berbicara terkait APBN, APBD, terus berbicara terkait dengan realisasi anggaran pemerintah, bagaimana realisasi itu dijalankan dan apa manfaatnya bagi kehidupan bangsa. Nah, saya juga belajar tentang bagaimana administrasi keuangan negara itu menjadi koordinator atau menjadi alat pengawasan dalam sistem pengeluaran anggaran pemerintah. Jadi saya bersyukur sekali sudah belajar tentang keuangan administrasi negara, dan saya harap apa yang saya belajar nanti itu dapat saya kerjakan atau dapat saya menyatakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih. Baik, jadi selama masa perkuliahan administrasi keuangan negara dari pertemuan ke-9 sampai ke-16 bersama Bapak Dr. Syukur Muhammad Adang Dejaha, Esos MAP, secara refleksi secara pribadi saya merasakan bahwasannya selama perkuliahan ini saya mendapat berbagai hal yang belum terlalu saya dapatkan di semester-semester sebelumnya. Hal itu seperti kami turun lapangan untuk mencari data dan lain sebagainya, dan hal ini sangat membantu saya di kemudian hari dalam proses penyusunan tugas akhir saya. Akhir kata saya mau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Syukur Muhammad Adang Dejaha, Esos MAP, karena telah memberikan saya secara pribadi kesempatan untuk belajar lebih mendalam. Terima kasih.